Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu ini, aku punya banyak informasi menarik seputar dunia fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Dunia fashion kini bergerak secepat swipe di layar TikTok. Kalau dulu tren lahir di panggung megah runway, kini cukup satu video berdurasi 10 detik bisa menciptakan fenomena baru di seluruh dunia. Dan episode kali ini berjudul From Runway to TikTok, di mana kita akan melihat bagaimana gaun haute couture di catwalk bisa berubah jadi outfit harian yang viral di media sosial. Dan siapa sangka, tren yang dulu hanya bisa dinikmati kalangan terbatas, sekarang bisa di-recreate oleh siapa aja, kapan saja, dan bahkan hanya bermodalkan kreativitas dan kamera ponsel. Inilah kisah tentang bagaimana fashion berevolusi dari ruang eksklusif menuju dunia digital yang cepat, spontan, dan penuh ekspresi. Selengkapnya akan kita bahas di Before After. Fashion kini bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kalau dulu tren hanya lahir di panggung megah, Paris atau Milan Fashion Week, tapi sekarang cukup lewat video berdurasi 10 detik di TikTok. Gaya baru bisa meledak secara global. Dan episode kali ini akan ngebahas bagaimana dunia mode bertransformasi. Siapa yang memegang pengaruh baru dan apa makna dibalik budaya fashion yang viral dalam hitungan detik. Dulu, panggung runway adalah dunia tertutup. Hanya para desainer, model, dan selebritas dan tamu undangan terbatas yang bisa melihat keindahan busana terbaru. Tapi sekarang, satu video berdurasi 10 detik bisa membuka jendela baru dunia fashion. Fashion tak lagi hanya dipertontonkan, tapi dibagikan, diulas, dan direka ulang oleh jutaan orang di TikTok. Dunia catwalk pun berubah jadi dunia digital. Fashion show dulu adalah simbol kemewahan dan eksklusivitas. Setiap detailnya dirancang untuk menciptakan kesan prestisius dan misterius. Setiap potongan busana di runway melambangkan karya seni yang hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas. Panggung-panggung megah di Paris, Milan, hingga New York menjadi tempat kelahiran tren dunia. Majalah mode seperti Vogue You dan Elle menjadi pintu utama untuk mengenal apa yang sedang in. Namun informasi berjalan lambat, tren baru bisa sampai ke masyarakat setelah berminggu-minggu. Dengan adanya internet mengubah semua hal itu. Website dan blog fashion pertama mulai mempercepat arus informasi. Fashion jadi lebih dekat, lebih bisa diakses. Tapi masih ada jarak antara penonton dan pelaku fashion. Ketika media sosial hadir, jarak itu perlahan hilang. Instagram mulai memperlihatkan tampilan fashion real time dari backstage hingga street style. Lalu TikTok datang, membawa revolusi baru, yakni kecepatan dan spontanitas. Fashion kini bergerak secepat jari menggulir layar. Satu video bisa menembus batas kota, negara, bahkan benua. Tidak perlu desainer ternama untuk membuat sebuah tren, cukup gaya unik dan percaya diri. Namun dengan berkembangnya media digital, batas itu perlahan memudar. Saat kamera smartphone mulai merekam dari barisan depan, dunia mulai ikut menonton dari layar mereka masing-masing. Runway yang dulunya hanya bisa diakses segelintir orang, kini menjadi tontonan global. Siapapun bisa melihat koleksi terbaru Chanel, Prada, hingga Dior lewat potongan video di media sosial. TikTok menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam mengubah cara fashion dikonsumsi. Dalam hitungan detik, look dari peragaan busana bisa viral dan jadi tren harian. Tak jarang, yang viral bukanlah model atau desainer, tapi orang biasa yang meniru gaya runway dengan cara sederhana tapi menarik. Dunia fashion menjadi lebih demokratis. Semua orang kini bisa jadi fashion kurator dengan caranya sendiri. Video singkat yang memperlihatkan runway transition dari outfit santai ke look glamour kini jadi format yang paling populer. Kreativitas melahirkan tren baru dan tren baru menciptakan komunitas. TikTok menciptakan ruang bagi ekspresi bebas. Orang-orang mulai bereksperimen, memadukan pakaian lama dengan gaya baru tanpa harus takut melanggar sebuah aturan fashion. Platform ini juga memperkenalkan istilah baru seperti clean girl aesthetic, street style, coquette, hingga old money look. Semua muncul dari video berdurasi tak lebih dari 1 menit. Fenomena ini menunjukkan bahwa fashion tidak lagi berjalan lambat mengikuti musim, tapi berlari secepat algoritma.
Jika dulu tren butuh waktu berbulan-bulan untuk dikenal masyarakat, kini hanya butuh satu unggahan yang berhasil tembus FYP. Desainer pun beradaptasi. Mereka kini tak hanya berpikir soal panggung dan pencahayaan, tapi juga bagaimana koleksinya tampil di kamera ponsel. Busana dibuat agar terlihat menarik di layar kecil, penuh detail, tekstur, dan warna yang kontras dengan cahaya. Fashion show sekarang dikenal dengan momen yang memang dirancang untuk viral. Mulai dari model yang tersenyum spontan hingga aksen panggung yang menimbulkan efek visual unik. Beberapa brand bahkan menggandeng influencer untuk menghadiri fashion show dan membagikan pengalaman mereka secara langsung di TikTok. Keterlibatan audiens menjadi bagian penting dari strategi fashion masa kini. Tak hanya penonton, mereka juga jadi penyebar cerita. Peran media sosial membawa dampak besar pada pola konsumsi. Orang tak lagi hanya mengagumi fashion, tapi ingin jadi bagian dari ceritanya. Mereka mencoba meniru gaya runway dengan pakaian yang lebih terjangkau. Fashion menjadi sesuatu yang bisa dihidupkan siapa saja. Fashion telah menemukan cara baru untuk berbicara, bukan lewat undangan eksklusif, tapi lewat video singkat yang bisa dinikmati oleh siapa aja. Dari lampu panggung ke layar ponsel, dari ruang terbatas ke dunia tanpa batas. Dan disitulah keindahannya, fashion menjadi milik semua orang. Di segmen berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana tren bisa begitu cepat viral, siapa yang memicunya, dan kenapa generasi sekarang lebih percaya pada video 15 detik daripada majalah model. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Jika dulu desainer menentukan sebuah tren, sekarang algoritma yang memutuskan apa yang dilihat jutaan orang. Dalam dunia fashion digital, viral bukan lagi keberuntungan, tapi suatu strategi. Setiap scroll bisa melahirkan tren baru. Dari outfit challenge sampai fashion haul, dunia maya kini jadi panggung terbesar bagi ekspresi diri. Namun di balik kecepatan viralnya tren fashion di TikTok, tersimpan perubahan besar dalam cara kita membeli, mengenakan hingga memaknai sebuah pakaian. Dan mari kita lihat bagaimana budaya viral bukan hanya sekedar hiburan, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan industri fashion yang modern. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Fenomena viral fashion dimulai dari hal kecil. Satu outfit yang menarik perhatian, satu hashtag yang ramai dipakai, lalu berkembang jadi tren global. TikTok dan media sosial lainnya punya kekuatan luar biasa untuk mengubah produk biasa menjadi simbol tren baru hanya dalam hitungan jam. Brand besar mulai sadar bahwa strategi pemasaran tradisional tak lagi cukup. Kini, satu video kreatif dari pengguna biasa bisa membawa pengaruh lebih besar daripada iklan mahal di majalah mode. Inilah era fashion democratization, di mana semua orang bisa jadi trend center. Dalam satu swipe, konten bisa mencapai jutaan penonton. Banyak fashion brand mulai menggandeng konten kreator karena mereka dianggap lebih dekat dengan audiens dan lebih otentik. Keaslian kini jadi kunci utama. Orang tak lagi tertarik pada kesempurnaan bergaya editorial, tapi pada ekspresi yang terasa nyata dan bisa ditiru. Tren seperti outfit, transition, dan get ready with me menjadi ruang di mana fashion bukan hanya ditunjukkan, tapi diceritakan. Cerita di balik pakaian seperti alasan memilih outfit, mood hari itu, atau makna di balik warna memberi nilai emosional pada fashion itu sendiri. Di sisi lain, viral fashion juga mengubah cara kita berbelanja. Muncul istilah TikTok Made Me Buy It, menggambarkan betapa kuatnya pengaruh sosial media terhadap keputusan pembelian. Satu tren yang populer bisa menyebabkan produk fashion tertentu langsung sold out di pasaran. Tak hanya itu, tren juga mempercepat siklus mode. Apa yang viral hari ini bisa tergantikan dalam waktu seminggu. Akibatnya, banyak brand mengadopsi sistem fast fashion yang lebih cepat memproduksi item baru demi mengikuti ritme tren. Namun hal ini menimbulkan perdebatan baru. Di satu sisi, fashion jadi lebih aksesibel, tapi di sisi lain muncul masalah keberlanjutan dan limbah pakaian yang meningkat. Gen Z dan milenial kemudian mulai mencari keseimbangan. Mereka tetap mengikuti tren, tapi juga semakin sadar terhadap pentingnya sustainable fashion. Inilah yang memunculkan tren baru seperti thrift flip,
upcycling, dan slow fashion movement. Konten kreator tak hanya menunjukkan OOTD baru, tapi juga cara mengolah ulang pakaian lama agar terlihat trendy dan ramah lingkungan. Viral fashion akhirnya menjadi wadah edukasi, juga mengajak orang berpikir ulang bagaimana tentang nilai pakaian yang mereka miliki. Selain itu, brand lokal ikut naik daun karena tren TikTok yang memperlihatkan kebanggaan terhadap produk buatan sendiri. Hashtag seperti support lokal dan Proudly Indonesia mulai ramai digunakan dalam dunia fashion digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa peluang besar bagi UMKM dan desainer muda untuk dikenal secara luas tanpa perlu tampil di runway besar. Fashion menjadi lebih eksklusif, menembus batas usia, profesi, dan bentuk tubuh. Kita bisa melihat berbagai gaya dari modest wear, streetwear, hingga edgy fashion. Semuanya hidup berdampingan dalam ruang yang sama, yakni FYP. Viral fashion mencerminkan realita bahwa gaya bukan lagi milik kalangan tertentu, tapi milik semua orang yang berani tampil dan berbagi. Bahkan, banyak orang yang menemukan kepercayaan diri mereka lewat konten fashion yang viral. Mereka belajar mencintai tubuh, bereksperimen dengan warna, dan mengekspresikan jati diri tanpa rasa takut dihakimi. TikTok telah mengubah fashion dari sesuatu yang dilihat menjadi sesuatu yang dirasakan dan dijalani setiap hari. Kini pakaian bukan hanya tentang estetika, tapi tentang perasaan yang ingin disampaikan. Setiap video, outfit, hingga caption menjadi bentuk komunikasi gaya yang cepat dan penuh makna. Dari sinilah lahir budaya baru, viral lifestyle, di mana setiap gaya yang kita pilih punya potensi untuk menginspirasi orang lain. Dan itulah esensi sejati dari mode di era digital. Saling terhubung, saling menular, dan saling menguatkan dalam gaya. Dan disinilah kekuatan fashion viral dimulai. Gaya yang sederhana bisa jadi tren global jika tampil dengan waktu dan emosi yang tepat. Misalnya, clean girl aesthetic lahir dari gaya minimalis pengguna biasa. Tiba-tiba semua orang ingin tampil effortless tapi tetap elegan. Tren lain seperti Y2K fashion muncul dari nostalgia, diperkuat filter dan musik 2000-an. Dalam waktu singkat, butik vintage kebanjiran permintaan. TikTok juga menghidupkan kembali fashion lama yang dulu dianggap kuno, di mana sebuah tren bisa muncul, hilang, lalu kembali dengan versi baru. Bukan hanya gaya berpakaian, tapi juga cara mempresentasikannya. Video OOTD kini dikemas seperti mini fashion show, cepat, penuh attitude, dan relatable. Orang menonton bukan hanya karena bajunya bagus, tapi karena kepribadian di baliknya. Fashion kini tentang storytelling, di mana satu gaya bisa viral bukan karena mewah, tapi karena punya cerita. Kreator yang jujur, otentik, dan berani tampil beda lebih mudah untuk menarik perhatian. Inilah kenapa TikTok menjadi ruang ekspresi bebas untuk fashion. Dulu kita meniru model runway, sekarang kita meniru sesama pengguna TikTok. Perubahan ini juga menekan industri fashion untuk lebih adaptif. Brand besar kini bekerja sama dengan kreator muda yang tahu cara bermain algoritma. Konten fashion kini dirancang dengan pola visual yang mudah untuk diingat. Misalnya transisi cepat, pose unik, atau efek yang mencolok. Semuanya dibuat agar bisa viral. Namun, di balik itu munculnya fenomena fast fashion digital. Tren berubah begitu cepat, membuat konsumsi pakaian meningkat secara drastis. Banyak orang membeli hanya untuk konten, bukan kebutuhan. Inilah sisi lain dari mode viral, keindahan yang instan tapi berdampak panjang. Viral bukan sekedar angka, tapi cermin dari apa yang dirasakan oleh banyak orang. Dan dunia fashion kini tumbuh bukan karena tren, tapi karena cerita yang dibagikan setiap hari. Dari panggung runway ke layar TikTok, gaya hidup kita pun ikut berubah, lebih ekspresif dan lebih cepat, serta lebih berani jadi diri sendiri. Tapi perjalanan belum selesai. Dan satu lagi kita akan masih ngebahas soal fashion viral, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Setelah memahami bagaimana tren bisa viral dalam hitungan detik, muncul pertanyaan penting, kemana arah fashion selanjutnya? Apakah hanya soal tampilan atau ada makna baru di baliknya? Nah, kini muncul generasi baru yang tak sekedar ingin tampil gaya, tapi juga bertanggung jawab. Viral boleh datang dan pergi, tapi makna dari setiap tren seringkali lebih dari yang terlihat. Fashion di era digital bukan cuma tentang pakaian, tapi tentang bagaimana manusia mengekspresikan diri, menghubungkan budaya, dan menciptakan karya seni di ruang virtual.
virtual. Dari runway yang glamor hingga TikTok yang spontan, fashion kini telah menjadi bahasa visual baru bagi generasi masa kini. Fashion selalu berbicara tanpa kata. Ia menyimpan pesan, menandakan identitas, dan memotret semangat zaman. Dulu, pesan itu disampaikan lewat majalah mode atau peragaan busana. Kini, pesan yang sama muncul lewat video 10 detik yang viral di media sosial. Setiap outfit yang kita pilih adalah pernyataan tentang siapa kita, apa yang kita sukai, dan bagaimana kita ingin dilihat dunia. Di era TikTok, fashion berubah menjadi bentuk ekspresi yang hidup, tak lagi formal tapi jujur, spontan, dan dekat dengan keseharian. Orang-orang mulai bereksperimen tanpa batas, menyampur gaya tradisional dengan modern, memadukan busana daerah dengan tren global. Inilah bentuk baru dari culture fashion ketika budaya dan teknologi bertemu dalam satu layar. Batik bisa tampil di challenge fashion viral. Kebaya yang muncul di video Get Ready With Me semua menjadi bagian dari percakapan global tentang gaya. Fashion menjadi jembatan lintas budaya yang menyatukan orang dari latar belakang berbeda lewat estetika dan cerita yang mereka bagikan. Setiap unggahan adalah karya digital. Kolaborasi antara kreativitas, kamera, dan keberanian menampilkan diri. TikTok memunculkan tren yang tidak hanya mengikuti arus, tapi juga menciptakan narasi baru. Di era TikTok, gaya bukan lagi satu-satunya pesan. Semakin banyak anak muda berbicara tentang makna di balik outfit mereka, tren slow fashion kembali muncul di tengah budaya viral. Mereka mulai berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu hanya karena sedang tren. Kesadaran lingkungan jadi bagian dari gaya hidup. Tagar seperti rewear, thrift flip, sustainable OOTD mulai ramai. Thrifting bukan lagi simbol keterbatasan, tapi bentuk kepedulian dan kreativitas. Kreator menampilkan cara mix and match baju lama agar terlihat lebih fresh dan estetik. Fashion jadi lebih personal dan berkarakter. Banyak yang menolak budaya one-time outfit yang dulu dominan. Generasi ini ingin gaya yang bermakna, bukan sekedar tampil cantik di kamera. Mereka menggabungkan kreativitas dengan nilai-nilai kesadaran sosial, dan desainer pun merespon dengan koleksi ramah lingkungan dan transparansi produksi. Fashion bukan lagi soal ekspresi diri, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Kita mulai melihat kampanye yang mengangkat keaslian tubuh, warna kulit, dan gaya lokal. Di Indonesia sendiri, gaya modest fashion juga ikut tumbuh di ruang digital ini. Hijaber muda memadukan nilai budaya, agama, dan tren global secara kreatif. TikTok membantu mereka menampilkan keindahan versinya masing-masing. Dan viral tidak lagi tentang glamor, tapi tentang keberanian menjadi diri sendiri. Generasi baru ini membuktikan bahwa fashion bisa punya nilai yang lebih dalam. Di balik setiap outfit ada cerita tentang siapa kita dan apa yang kita pedulikan. Kita tidak hanya meniru tren, tapi menulis ulang makna gaya hidup modern. Inilah fase baru dunia mode, lebih eksklusif, sadar, dan manusiawi. Viral bukan lagi tentang cepat, tapi tentang pesan yang bertahan lama. Dan di titik ini, runway dan TikTok akhirnya bertemu sebagai ruang ekspresi yang otentik. Keduanya menyatu, saling melengkapi, dan membawa fashion ke arah yang lebih jujur serta bermakna. Banyak konten kreator yang menggabungkan fashion dengan seni visual seperti transisi sinematik, efek cahaya, dan storytelling. Hasilnya bukan sekedar outfit video, tapi karya digital yang punya nilai estetika dan emosional. Fashion di dunia digital kini sejajar dengan bentuk seni lain, fotografi, musik, bahkan film pendek. Setiap outfit jadi karakter, setiap warna punya makna, dan setiap gerakan kamera bercerita. Kreativitas tanpa batas ini membuka peluang besar bagi desainer muda untuk menampilkan karya mereka langsung ke publik tanpa perantara. Tak perlu menunggu undangan Fashion Week, cukup unggah ke TikTok, dan jika menarik, dunia akan melihat. Banyak desainer baru yang kini dikenal karena video mereka viral, bukan karena tampil di runway. Inilah bukti bahwa fashion telah berubah dari hierarki menjadi komunitas, dari eksklusif menjadi kolaboratif. Kita hidup di masa di mana like bisa jadi bentuk apresiasi terhadap seni dan ekspresi diri. Tapi di balik semua itu ada tanggung jawab baru, menjaga agar fashion tetap punya makna dan tidak sekedar ikut arus viral. Para kreator mulai menekankan pentingnya orisinalitas, menghargai budaya, dan menggunakan tren untuk menyampaikan pesan positif. Beberapa menggunakan fashion sebagai medium aktivisme, membahas isu keberlanjutan, representasi, hingga body positivity. Itulah kekuatan sejati fashion digital, tapi juga alat komunikasi sosial. Setiap orang kini punya ruang untuk bersuara lewat pakaian, gaya, dan ekspresi mereka. Fashion tak lagi milik catwalk,
tapi juga semua yang berani berbicara lewat warna, bentuk, dan keyakinan. Pada akhirnya, fashion di era ini telah menjadi karya seni hidup yang terus berubah, berevolusi, dan mencerminkan semangat zaman. Bukan tentang siapa yang viral, tapi tentang siapa yang berani jadi otentik. Dari runway yang glamor hingga TikTok yang spontan, dunia fashion kini telah berubah jadi ruang yang lebih terbuka, cepat, dan penuh makna. Viral bukan hanya tentang hits, tapi tentang keberanian menunjukkan siapa kita sebenarnya. Karena sejatinya, gaya terbaik adalah ketika kamu nyaman, percaya diri, dan punya cerita di baliknya. Fashion kini bukan lagi milik panggung besar dan lampu sorot. Ia hidup di layar kecil kita, di-scroll, di-like, dan di-share. Dari runway ke TikTok, fashion telah menemukan jalannya untuk menjadi milik semua orang. Tiap detik ada tren baru yang lahir. Tapi di balik viralitasnya, ada cerita tentang kreativitas, keberanian, berekspresi, dan perubahan cara kita memandang sebuah gaya. Ingat ya, yang membuat fashion berarti bukan seberapa cepat ia viral, tapi bagaimana ia membuat kita merasa percaya diri dan jadi diri sendiri. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri, namun sebelum itu Kintana mau ngingetin buat kamu yang ada di rumah untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.